Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 2. Sini untuk judul tugasnya yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Baiklah, untuk daftar peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada PC client dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. Kemudian laptop atau bisa juga PC, sama saja, dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. Kemudian smartphone Android digunakan sebagai klien. Kemudian ada crimping tool, kabel tester, dan komponen yang dibutuhkan yang pertama ada WiFi router board, spesifikasi minimal RB900 series atau setara. Di sini saya gunakan RB951UI. Dan kedua router board yang akan nanti digunakan sebagai switch, sama saya juga akan menggunakan RB951UI. Kemudian ada bahan-bahan untuk membuat kabel UTP yang Cat 5, kemudian ada konektor dan juga koneksi internet minimal 1 Mbps. Baiklah, kita masuk ke soal tugas dengan judul rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Di sini langkah kerjanya yaitu dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan wireless atau hotspot dengan konfigurasi sebagai berikut. Identifikasi dan buat daftar kebutuhan jaringan. Buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Yang keempat, konfigurasi WiFi router board. Ketentuan sebagai berikut. Bisa dibaca. Ada dua VLAN 1 dan VLAN 2. Dan VLAN ID untuk VLAN 1 yaitu 10 dengan namanya siswa. Kemudian VLAN 2 VLAN ID-nya 20 dengan namanya guru. Konfigurasi header 1, IP-nya, gateway-nya. Kemudian header 2 VLAN 1, IP VLAN di segmen 40/24, DHCP poolnya 4010 sampai dengan, di sini ada kesalahan, mungkin dari pembuat soalnya, kita rubah biar tidak bingung. Kemudian VLAN 2, IP VLAN 2 yaitu di segmen 60 ya /24, DHCP poolnya di sini juga 60 10 sampai dengan 60 50. Kemudian untuk WLAN, IP WLAN di segmen 20/24, SSID-nya UKK_ nomor absen dengan password 1 sampai 8. DHCP pool
2010 2050. Untuk hotspot, alamat loginnya portal smk.sch.id. Ubah tampilan halaman login hotspot, minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXXX. Buat 5 user. Di sini ketentuannya dari soal ada 3 user, mungkin sedikit dirubah jadi 3 user bukan 5 user, dan password dan kecepatannya. Oke, untuk konfigurasi VLAN router bot ini di switch. Port 1 terhubung ke WiFi router bot, difungsikan sebagai port terang. Port 2 dan port 3 dihubungkan ke VLAN 1. Port 4 terhubung ke VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika always true. Oke, kita yang pertama di sini saya biasanya akan konfigurasi yang lebih sedikit terlebih dahulu, yaitu konfigurasi VLAN pada router bot. Oke, kita hubungkan router botnya melalui Ether 5. Di sini saya gunakan Ether 5 untuk konfigurasi. Oke, buka Winbox-nya, kemudian akan muncul pilih MAC address. Untuk login admin dan passwordnya dibiarkan kosong. Untuk connect. Oke, terlebih dahulu untuk memastikan bahwa router bot yang akan kita gunakan bersih dari konfigurasi sebelumnya, kita reset terlebih dahulu dengan cara klik menu sistem, kemudian reset configuration. Jangan lupa di checklist pada pilihan no default configuration, kemudian klik reset configuration dan yes. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita coba di reconnect, sudah bisa atau belum? Oke, sudah masuk. Untuk yang pertama, konfigurasi VLAN ya. Port 1 terhubung ke WiFi router bot, port 2 dan 3 VLAN 1, port 4 ke VLAN 2. Oke, agar memudahkan nanti kita konfigurasi agar tidak tertukar, kita rubah dulu identitasnya, identity dari mikrotiknya. Pada menu sistem, kemudian identity, sini kita rubah jadi switch nama, switch nama kita, nama. Oke, kemudian klik OK. Identitas sudah berubah ya, sudah berubah. Kemudian yang pertama, untuk konfigurasi switch ini kita masuk ke menu bridge. Kita buat bridge terlebih dahulu. Klik menu bridge, kemudian pada tab bridge kita add atau tambah. Di sini biarkan namanya bridge 1, kemudian kita langsung apply dan OK. Kemudian kita masih di menu bridge, kita pindah ke tab ports. Nah, di tab ports ini yang akan kita gunakan yaitu dari port 1 sampai dengan port 4. Maka kita tambahkan add interface-nya, header 1, bridge-nya biarkan bridge 1 yang sudah dibuat tadi. Kemudian OK. Kita tambahkan lagi sampai dengan header 4. Karena yang akan dibutuhkan yaitu port 1 atau header 1 sampai dengan
port 4. Oke, konfigurasi bridge sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita konfigurasi VLAN-nya pada menu switch. Di sini klik menu switch-nya. Kita tambahkan terlebih dahulu VLAN yang akan dibutuhkan. Di menu switch kita ke tab VLAN. Oke, tab VLAN. Di sini tab VLAN kita add, tambahkan VLAN ID untuk switch 1, VLAN ID untuk VLAN 1 yaitu VLAN 10 ya. Dan VLAN 2-nya yaitu VLAN 20. Oke. VLAN 1, VLAN 10. Untuk portnya tambahkan header 1. Ini yang nanti yang akan membawa VLAN dari router ke switch melalui header 1, dan yang akan mengaksesnya yaitu header 2 dan 3. Ini yang terhubung ke VLAN 1. Berarti di sini tambahkan header 2, kemudian header 3. Ini untuk VLAN ID 10 yaitu VLAN 1 ya, VLAN siswa. Kemudian oke. Tambahkan satu lagi untuk VLAN ID 20. Untuk portnya header 1 dan header 4. Untuk VLAN ID 20 yaitu header 4, 1 dan 4. Oke. Kita lihat soalnya untuk memastikan ya, VLAN 20 port 4. Oke. Kita masih di menu switch. Kita pindah ke tab port ya. Kita konfigurasi portnya. Yang pertama header 1. Header 1 ini digunakan sebagai port terang ya. Jadi di double klik saja header satunya. Untuk VLAN modenya yaitu secure. Kemudian VLAN headernya add if missing, karena akan digunakan sebagai port terang. Kemudian oke. Untuk header 2 kita double klik. VLAN modenya secure, sama saja. Dan VLAN headernya di sini gunakan logika always strip ya. Itu untuk VLAN headernya always strip. Header 2 membawa VLAN ID menyalakan VLAN ID 10 ya. Jadi default ID-nya, VLAN ID-nya diisi 10. Oke. Kemudian apply. Oke. Untuk VLAN 3 sama seperti VLAN untuk header 3 sama seperti header 2 ya. Karena menyalakan VLAN ID 10, VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, VLAN ID-nya 10. Kemudian oke. Itu lagi untuk header 4. Header 4 kita gunakan VLAN ID 20. Kemudian oke. Nah, untuk konfigurasi di switch sudah selesai seperti itu. Kemudian setelah ini kita konfigurasi router, dan yang switch ini dicopot saja, tidak apa-apa. Kita pindah konfigurasinya ke router ya. Oke.
Oke, kita buka lagi winboxnya. Di router wifi router saya juga masih hubungkannya ke port 5 ya untuk konfigurasi port yang tidak dipakai di soal ya. Oke, sudah muncul winboxnya. Kita masuk MAC address, login admin, dan password dibiarkan kosong. Connect. Oke, kita reset dulu sistem, reset configuration, checklist no default configurationnya, reset configuration, dan yes. Oke, router akan reboot. Tunggu sampai selesai mereset. Oke, kita coba reconnect. Sudah masuk belum? Oke, sudah selesai. Tadi kita rubah identitasnya di sistem, kemudian identitinya kita rubah menjadi router ID. Ini agar tidak keliru pada saat konfigurasi dengan teman kita yang lain ya, untuk menandakan bahwa ini router punya kita. Oke. Oke, yang pertama kita buat VLAN-nya dulu ya. VLAN 1 dan VLAN 2 ini ya, pada header 2. Oke, kita masuk ke interface, kemudian add dan ada VLAN, ditambahkan VLAN. Untuk name yang pertama, VLAN 1 namenya siswa ya. Siswa dengan VLAN ID 10. Berarti di sini VLAN namenya siswa dengan VLAN ID 10. Interface-nya kita gunakan header 2 ya. Interface-nya header 2. Kemudian kita apply dan oke. Nah, sudah terdapat VLAN di header 2. Kita tambahkan satu lagi untuk name VLAN guru. Yang VLAN kedua itu namanya guru. Ini kita sudah selesai. Guru dengan VLAN ID 20. Name guru, VLAN ID 20, interface header 2. Apply, oke. Kemudian di sini konfigurasi header 1. IP header 1 sesuaikan dengan network yang diberikan ISP. Gateway sesuaikan dengan IP yang diberikan ISP. Oke, kita close. Jangan lupa untuk routernya kita hubungkan ke internet, ke jaringan internet melalui header 1. Oke, saya colokkan terlebih dahulu ke header 1 internetnya. Oke, kita gunakan DHCP client ya, agar header 1 ini dapat IP dari ISP ya, secara dinamis, secara otomatis. Caranya ke menu IP, kemudian DHCP client, di add ini tambahkan interface-nya yaitu header 1. Oke. Kemudian apply dan oke.
kita tunggu sampai statusnya bound ya. Oke, di sini sudah bound dan sudah dapat IP 100.165 ya. Oke, DHCP client sudah selesai. Kemudian kita tambahkan DNS nya ya, IP kemudian DNS ini jangan lupa law remote request nya dicentang. Kita tambahkan server cadangan server Google ya. Oke, 8.8.8.8 kemudian apply dan oke. Ini konfigurasi address 1 sudah selesai, kita tandai. Kemudian kita tambahkan IP untuk VLAN 1 dan VLAN 2. VLAN 1 ini VLAN siswa, VLAN 2 VLAN guru ya. Untuk IP nya kita masuk ke menu IP, kemudian addresses ya. Ke submenu addresses. Oke, ini address 1 sudah ada IP nya. Kita add yang pertama untuk VLAN 1 192.168.1/24. Interface-nya VLAN 1 tadi dengan nama siswa. Kita interface-nya ganti ke siswa. Kemudian apply. Oke. Tambahkan satu lagi untuk VLAN 2 yaitu dengan segmen 60/24 ya. Add addressnya 192.168.60.1/24. Interface-nya yaitu guru. Kemudian apply dan oke. Oke, untuk ini sudah selesai. Satu lagi yaitu kita tambahkan IP WLAN ya. IP WLAN ini segmen 20 untuk IP hotspot ya, berarti WLAN ini kita gunakan nanti sebagai hotspot. Berarti kita add 192.168.20.1/24. Interface-nya WLAN 1 ya. Ini untuk hotspot, kemudian apply dan oke. Ini kenapa merah? Tidak apa-apa karena masih belum ada yang terkoneksi ke SSID WLAN 1. Close. Ini sudah selesai, kita tandai. Oke. Kemudian kita buat DHCP pool ya, untuk VLAN 1 dan DHCP pool untuk VLAN 2. Caranya kita masuk ke IP, kemudian DHCP server ya, kita add, kita klik DHCP server, kemudian di sini di tab DHCP kita klik tombol DHCP setup ya, bukan add tapi tombol DHCP setup. Kita klik DHCP setup. Interface yang pertama kita konfigurasi VLAN 1 berarti siswa ya. Di sini interface-nya siswa, next. Address space-nya next. Kemudian gateway-nya biarkan di next. Nah, di sini untuk address to give out kita sesuaikan dengan soal. DHCP pool-nya 4010 sampai dengan 4050 ya. 10 dan sampai dengan 50. Berarti di sini 42 kita ubah jadi 10 dan 40254 kita ubah jadi 50 ya. Oke. Next. DNS server next.
di stepnya next sampai oke. DHCP interface siswa sudah selesai. Kemudian satu lagi yaitu ini tandain dulu. Oke, untuk DHCP pool VLAN 2 ini 6010 sampai dengan 6050 ya, berarti sama 10 sampai 50. DHCP setup interface nya guru next, address space nya BK next, DHCP network next. Oke, address to give out kita rubah tadi kita dirubah 10 6010 ya, kemudian 254 nya dirubah jadi 50 50. Next, ini next saja sampai dengan oke, selesai ya. Ini sudah kita tandai. Oke, sebelum ke konfigurasi WLAN ini SSID dan sebagainya, kita tambahkan dulu NAT-nya agar klien bisa mendapatkan akses internet ya, dengan cara masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian di tab NAT. Jangan sampai salah ya, karena tampilannya hampir sama. Jadi kita ke tab NAT, kita tambahkan add. Oke. Pada tab general di sini tampilan ini tab general, chain-nya kita pilih src-NAT ya. Kemudian out interface-nya kita pilih header 1 karena header 1 yang membawa akses internet dari ISP. Oke. Tab general hanya konfigurasi di chain jadi src-NAT dan out interface jadi header 1. Kemudian ke tab action. Tab action kita rubah actionnya jadi masquerade. Oke. Kemudian apply. Oke. Sudah selesai untuk akses internetnya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi WLAN-nya. Untuk kita konfigurasi SSID, password, DHCP pool. Nanti DHCP pool ini kita konfigurasi dengan hotspot ya sekalian ya. Kita konfigurasi SSID dan password WLAN 1 dulu. Masuk ke menu wireless. Sini menu wireless. Nah, ini WLAN satunya kenapa warnanya abu-abu? Ini belum kita enable ya. Caranya di ini, kemudian di sini ada tanda centang atau enable. Nah, diklik saja. Maka akan warna hitam. Kalau kita di disable maka abu-abu. Jadi jangan lupa untuk di enable. Oke, kita buat security profile-nya dulu. Kita passwordnya ya, passwordnya yaitu 1234567 Kita masuk di menu wireless ke tab security profiles. Klik security profiles, kita add, tambahkan ya, add profilnya, name-nya kita rubah jadi password. Untuk mode kita rubah ke dynamic key. Oke, ini yang dicentang WPA PSK dan WPA 2 PSK ya. Kita gunakan authentication types WPA PSK dan WPA 2 PSK. Ini yang merah kita tambahkan passwordnya tadi 2235678. Ini tanda bintang-bintang ya. Untuk mengetahui ini benar atau tidak, kita ke atas ke menu setting, hide passwordnya jangan dicentang, nanti akan muncul sendiri ya passwordnya. Oke, satu lagi. Oke,
kemudian apply, oke. Untuk password selesai, kita rubah SSID nya UKK_absen, nomor absen, ke tab WiFi interface ya. Tadi kan masih di security profile, sekarang ke tab WiFi interface ya. Jangan lupa ini pastikan sudah di enable, sudah hitam warnanya. Double klik, oke. Di tab wireless nih, jangan sampai salah, di tab wireless mode kita rubah menjadi AP bridge ya. Untuk band kita rubah jadi 2 GHz BGN ya. Dan SSID tadi sesuaikan dengan soal UKK_no absen, nomor absen. SSID ya, misal nomor absen saya 31, dan security profile-nya yang sudah dibuat jadi password. Oke. Jadi konfigurasinya hanya mode jadi IP bridge, band jadi 2 GHz BGN, SSID sesuaikan dengan soal security profile yang sudah dibuat tadi di tab security profile, kemudian apply, oke. Kita cek sudah muncul atau belum ya. Oke, UKK_31 nomor absen. Oke, SSID sudah selesai, kita tandai. Kita konfigurasi hotspot DHCP pool ya. Kita ini di close terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Oke, ulangi, ke menu IP, kemudian submenu hotspot. Oke, maka akan tampilan seperti ini ya. Kita ke tab servers ya, jangan lupa ke tab server. Tab servers, kita buat dulu hotspotnya. Klik tombol hotspot setup ya. Hotspot setup. Interface-nya WLAN 1 ya, karena hotspot ini masuk ke WLAN ya. Interface WLAN. Jadi hotspot interface-nya WLAN 1. Kemudian next. Ini local address of network-nya biarkan next, dan di checklist. Nah, untuk address pool of network kita sesuaikan dengan yang di soal, yaitu 20.10 20.50 20.10 20.50. Oke, address pool-nya. Kemudian next. Ini select sertifikat pastikan non ya, jangan sampai pilih yang lain ya. Import order of, kita pilih non. Kemudian next. Ini di next saja. DNS server biarkan next. DNS name sesuaikan dengan yang di soal. Ini tanda dulu ya. Hotspot, alamat login hotspot portal smk.sch.id. Kita copy saja. Oke, DNS name-nya portal smk.sch.id. Kemudian next. Ini next saja. Oke. Hotspotnya sudah kita buat. Ini sudah kita buat. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita buat 3 user ya, dengan ketentuan seperti ini. 3 user, kepala sekolah, username-nya, passwordnya 123,
dengan kecepatan 512. Oke. Kita masuk ke masih di menu hotspot, kemudian ke tab user profile. Kita buat profilnya dulu, user profilnya untuk kecepatan ya, untuk melimitasi bandwidthnya. Oke, user profile kita add. Sini untuk name-nya kita sesuaikan kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah. Kemudian seri-serinya 1 saja. Kemudian di sini di rate limit RxTX upload downloadnya kita rubah jadi 512 kbps. Jadi di sini RxTX-nya kita rubah 512K. Untuk K-nya jangan kapital ya, untuk huruf K-nya huruf K yang kecil. Garis miring 512K. Oke. Kemudian apply. Oke. Kita buat lagi untuk guru. Untuk bandwidth guru 256. Tambahkan name-nya guru. Seriusnya guru kita ubah jadi 10 ya. Karena guru banyak ya. RxTX nya 256K. Apply. Oke. Satu lagi buat siswa ya, 128. Add siswa. Seriusnya 10. RxTX-nya 128K. Ya, 128. Kemudian apply. Oke. Nah, untuk limitasi bandwidth sudah konfigurasi. Sekarang kita tinggal buat username dan passwordnya ya, agar bisa sesuai dengan limitasi bandwidth yang sudah kita buat. Oke, kita masuk ke menu user, ke tab user, maksudnya tab user, kemudian add. Tab user. Oke. Untuk name-nya, username-nya tadi kepala sekolah dengan password 123. Untuk profilnya kepala sekolah. Oke. Apply. Oke. Tambahkan untuk name guru ya. Guru dengan password 456. Guru password 456. Profilnya guru. Kemudian apply. Oke. Satu lagi siswa 789. Tambahkan usernya siswa, passwordnya 789, profilnya siswa. Apply. Oke. Nah, untuk username dan password sudah kita buat. Oke. Untuk menggunakan hotspotnya kita ada lagi konfigurasi.
kita masuk ke tab server profile, double klik yang hsprof 1 ini ya. Kemudian ke tab login. Ini untuk cookie-nya jangan kita centang untuk agar username yang sudah kita buat itu bisa logout ya. Karena kalau kita centang nanti logoutnya sesuai dengan cookie lifetime yang diberikan. Jadi kita uncentang saja ini. Dan apply, oke. Ini tinggal konfigurasi merubah tampilan ya. Kita masuk ke menu file, kemudian kita download satu file saja ya, satu file flash hotspot login.html. Kita drag and drop ya, di desktop saja di sini di luar. Kemudian kita edit ini loginnya, kita buka dengan klik kanan, open with, gunakan notepad ya. Ya, kita tambahkan tulisan selamat datang pada bagian, kita ubah tulisan ini. Please log on to use, jadi selamat datang di hotspot ya. Jadi kita cari tulisan please log in di bagian please log on to use the internet hotspot service ya, sampai sini. Hapus, kita ubah ini, dihapus jadi selamat datang di hotspot SMK Nurul Rahma. Ini untuk font size nya kita perbesar jadi 16, kemudian kita save. Close. Kita upload di winboxnya, kemudian yang login ini kita dihapus saja, remove ya. Kita masukkan ke dalam folder flash hotspot. Kita drag and drop loginnya, kita masukkan ke dalam flash hotspot. Sudah ada ya. Kemudian kita coba masuk ke portal smk.sh.id. Kita ambil ya, selamat datang di hotspot SMK Nurul Rahma. Ini sudah selesai. Kemudian yang di bawah juga sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal rakit sesuai dengan topologinya ya. Dari internet ini ke router, wireless router melalui header 1, kemudian header 1 dari router ya. Kemudian di header 2 untuk VLAN-nya kita hubungkan ke switch dan terhubung ke header 1. Kemudian dibagi untuk switchnya header 2 dan 3 VLAN 1, header 4 VLAN 2. Kita
coba rakit dulu topologinya. Oke, topologi sudah dibuat, sudah dirangkai. Kemudian kita coba tes. Kita tes, kita hubungkan ke Ether 2. Ether 2 ini berarti VLAN 1. VLAN 1 dengan segmen dengan IP 40 ya, di segmen 40. Oke, kita coba dapat IP berapa. Oke. Nah, di sini ya, kita dapat IP 4050 ya. Berarti sudah berhasil. Untuk tes koneksi ping, oke, ya sudah reply. Kita coba buka Google-nya, buka internet, coba buka YouTube. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba pindahkan ke port 4. Port 4 ini berarti VLAN 2. Oke, kita tunggu ini disconnect. Oke, connected ya. Kita cek IP ya, dapat berapa di command prompt. 6050. Ini berarti segmen 60 itu benar ya, di VLAN 2. Oke, sudah berhasil. Cek koneksinya. Oke, sudah reply. Kemudian buka Google-nya, kita coba ke speed test. Oke, sudah muncul ya. Kita coba jalankan speed testnya. Dapat kecepatan berapa? Karena di sini tidak diatur limitasi melalui kabel ya. Oke, sampai dengan 9091 ya. Ini yang melalui kabel. Yang VLAN 2 kita akan coba masuk melalui hotspot ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita coba konekkan ke hotspotnya UKK_31. Untuk yang kabelnya kita copot dulu. Kita konekkan, maka akan otomatis masuk ke halaman portal smk.sch.id ya. Sudah tampil ya, selamat datang di hotspot SMK Nur Rahma. Untuk loginnya apa? Loginnya yang sudah dibuat, yang pertama kita coba dengan user kepala sekolah dengan password 123. Oke, kita cek kepala sekolah 123. Oke. Sudah masuk. Kita coba speed test. Kita cek kecepatannya.
melebihi dari yang sudah dilimitasi atau tidak. Untuk kepala sekolah yaitu 512 ya. Oke ya, dia tidak mau melewati limitasi bandwidth yang sudah kita buat di 512 kbps atau 0,5 kbps. Di sini hanya sampai 0,48 untuk unduh dan untuk unggah. Oke, kita coba logout. Kita coba ke akun guru password 456. Guru password 456. Oke, kita coba speed test lagi. Untuk guru kecepatannya di sini 256 kbps. Kita tunggu apakah berhasil limitasinya. Ya, dia tidak mau melebihi dari 0,25 ya, tidak sampai ke 0,25, hanya sampai ke 0,21 untuk downloadnya. Kemudian untuk uploadnya juga sama, ya di sini 0,28 251. Oke, berhasil untuk kecepatan dari akun guru. Kemudian satu lagi akun siswa dengan password 7891828 kbps. Kita logout dulu, login lagi. Siswa dengan password 789. Oke, cek speed testnya dapat berapa untuk akun siswa. Akun siswa di sini 128 ya, dia hanya sampai 0,10 mbps, 0,1, tidak bisa melewati dari limitasi yang sudah kita buat. Oke, berarti untuk limitasinya pun sudah berhasil, VLAN-nya juga sudah berhasil. Berarti untuk pengerjaan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 2 ini sudah selesai dikerjakan. Semoga tutorial yang saya buat dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada bahasa atau suara yang mengganggu dan kesalahan-kesalahan yang kurang semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.